Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh CGP Ekuador Wijiatmoko kelas 57B dari Kabupaten Kediri dengan pengajar praktek Ibu Ida Yuliastuti dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyati. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Landasan filosofis Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Gotong royong sikap yang suka melakukan segala sesuatu dilakukan bersama-sama agar tujuan bisa cepat selesai. Mandiri menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan murid, mendorong sikap bertanggung jawab pada proses pembelajaran sendiri. Kreatif melatih siswa untuk menemukan gagasan sendiri yang original, yang bersumber dari pemikiran sendiri. Bernalar kritis sikap yang mampu berpikir objektif dalam memproses informasi baik kuantitatif maupun kualitatif sehingga bisa berpikir jernih. Karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Adapun prakarsa perubahan yaitu adalah wujudkan lingkungan yang bersih dari sampah plastik dengan program Pedas Plus. Program peduli sampah plastik dengan metode EcoBrick. Apa itu program Pedas Plus dengan EcoBrick? Adalah suatu gerakan kepedulian terhadap sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah maupun di rumah, juga lingkungan masyarakat dengan metode atau cara EcoBrick. EcoBrick adalah suatu cara untuk mengurangi sampah plastik dengan dipotong-potong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam botol plastik dengan berbagai ukuran. Apa alasan dan tujuan program ini dibuat? Untuk melatih siswa dalam mengurangi sampah plastik yang semakin hari semakin banyak, memberikan pengetahuan bahwa sampah plastik itu adalah sampah yang tidak dapat diurai dalam tanah, sehingga harus dihilangkan dengan cara yang baik, memberikan bahwa sampah yang dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai bisa untuk seni, finansial, dan keindahan,
melatih tanggung jawab kepada siswa terhadap tugas yang diberikan. Tahapan Bagja untuk mewujudkan program Pedas Plus disusun melalui tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Inti dari buat pertanyaan utama adalah membuat pertanyaan utama yang akan membuat arah investigasi akan kekuatan dan potensi sekolah. Membuat susunan tim yang akan dilibatkan dalam program. Pertanyaannya, 1. Bagaimana menumbuhkan sikap kerjasama agar siswa mempunyai perilaku hidup bersih di sekolah? 2. Bagaimana cara agar sekolah bersih dari sampah plastik dan memperoleh manfaat dari sampah plastik tersebut? Ketiga, kegiatan apa yang bisa melatih kepemimpinan siswa di sekolah? Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru bagaimana program Pedas Plus ini dapat berhasil diimplementasikan. Kedua, mengidentifikasi perilaku siswa terhadap sampah plastik di sekolah. Ketiga, dialog dengan siswa tentang bahaya dan nilai yang ada dari sampah plastik. Lanjutan dari buat pertanyaan utama, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. 1. Membuat angket pilihan program peduli akan sampah. Menerima masukan akan tugas yang diberikan oleh siswa dalam program ini. Melakukan dialog dengan siswa agar siswa tahu dan ikut andil dalam program Pedas Plus ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Kekuatan aset pada tahap ini adalah murid, guru, lingkungan sekitar sekolah, dan wali murid. Waktu yang diperlukan kira-kira 2 minggu untuk sosialisasi dan pembuatan program. Penanggung jawab pada tahapan ini adalah kepala sekolah, CGB, guru kelas, dan perwakilan kelas. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas yang dapat mengurangi sampah plastik di sekolah yang menarik dan bermuatan nilai karakteristik pelajar Pancasila. Bagaimana cara agar sampah plastik bisa teratasi tetapi ada nilai lebih dari sampah itu? Metode apa yang akan digunakan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Melakukan studi banding ke sekolah lain yang sudah berhasil mengatasi masalah sampah plastik di sekolahnya. Melakukan tanya jawab kepada siswa terhadap gambar-gambar lingkungan sekolah yang banyak sampah plastiknya. Menggali informasi dari siswa bagaimana sampah plastik bisa ditangani dengan nilai lebih. Keempat, mengumpulkan semua jawaban dari siswa. Rancangan untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Suara siswa dapat kita gali dari jawaban tentang metode yang akan dipilih untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Pilihan bisa kita gali dari siswa yang memberikan jawaban dari pertanyaan pemantik dan melaksanakan hasil pilihan bersama. Kepemilikan program tergambar dari aktifnya siswa dalam diskusi dan pelaksanaan program nantinya, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ambil pelajaran selanjutnya, pemanfaatan sumber daya yang bisa diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia. Ada siswa, semua dewan guru di sekolah, wali murid, dan warga di sekitar sekolah. Modal politik, adanya kebijakan dari kepala sekolah untuk membuat program yang baik di sekolah. Guru kelas membentuk kelompok penugasan dalam program peduli sampah plastik yang
melibatkan siswanya. Modal fisik, halaman sekolah yang luas, tempat sampah, objek wisata di dekat sekolahan. Waktu yang diperlukan untuk tahap ini kira-kira sekitar 2 minggu. Penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak dan guru kelas serta kepala sekolah selaku pimpinan lembaga. Gali mimpi. Pertanyaan utama, apakah kebiasaan-kebiasaan siswa yang dapat mengurangi sampah plastik? Sampah plastik bisa menjadi barang yang mempunyai nilai lebih. Apa hal-hal baru dalam mengelola sampah plastik yang mudah, murah untuk diterapkan di sekolah dan di sekitar sekolah? Sumber daya apa yang bisa memperlancar program PEDAS ini? Tindakan untuk memperoleh jawaban pada tahapan ini adalah mengajak semua rekan sejawat serta murid membuat daftar bagaimana agar sampah plastik bisa dibersihkan dan mempunyai manfaat lebih. Memajang hasil karya atau proyek dari program PEDAS ini dalam bentuk kreasi dari masing-masing kelas. Dibentuknya tim dari siswa sebagai penanggung jawab program PEDAS ini yang mencatat dan memberikan hasil laporannya kepada guru. Mimpi sekolah yang bersih dan bisa memanfaatkan sampah plastik menjadi nilai lebih. Gali mimpi. Rancangan yang dapat melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Suara, pendapat siswa dari jawaban angket terhadap cara pengelolaan sampah plastik adalah suara siswa. Pilihan, memberikan pilihan-pilihan cara membersihkan sampah plastik dengan banyak metode yang bisa dipilih oleh siswa. Kepemilikan, peran aktif siswa dalam menyelesaikan tugasnya dan bertanggung jawab, tepat waktu dan saling mengingatkan kepada siswa lain. Pemanfaatan aset yang dimiliki dalam tahap ini, aset utama tetap manusia, murid, guru, kepala sekolah, dan wali murid. Aset fisik, lingkungan sekolah, halaman, objek wisata, aset sosial, budaya gotong royong, saling bantu, aset finansial, dana kas siswa, dan juga dana BOS. Waktu yang diperlukan dalam tahapan ini kurang lebih sekitar 1 minggu. Penanggung jawab dari program ini kepala sekolah beserta tim yang sudah dibuat. Selanjutnya tahapan bagja yaitu adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, apakah langkah sederhana untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari sampah plastik? 2. Metode apa yang bisa diterapkan agar sampah plastik bisa mempunyai nilai lebih? Ketiga, bagaimana tolak ukur program PEDAS ini bisa dilihat oleh semua pihak? Tindakan yang dilakukan pada tahap ini mengajak berdiskusi kepada kepala sekolah, rekan guru, juga siswa tentang sampah plastik di sekolah kita. Membuat fotokopi materi tentang cara-cara penanggulangan sampah plastik terutama dengan metode EcoBrick. Membuat rencana program yang jelas dari awal sampai target yang harus dilakukan sesuai hasil musyawarah. 4. Membuat jurnal bulanan tentang kegiatan. Rancangan untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan siswa. 1. Suara, melibatkan siswa dalam kepanitiaan program PEDAS Plus. Kedua, musyawarah menentukan pilihan metode yang dipakai. Hasil kesepakatan dipilih metode EcoBrick. Ketiga,
diajak membuat rencana dan target serta menampung hasil karya dari kelas lain untuk dicatat dalam buku catatan, tetap dalam pengawasan Bapak Ibu guru. Jabarkan rencana yang selanjutnya, aset yang diberdayakan tahap ini. 1. Modal manusia, ada siswa, guru, dan kepala sekolah, serta wali murid. Lingkungan sekolah, adanya lingkungan yang luas, serta berdekatan dengan pariwisata. Ketiga, modal sosial, adanya budaya musyawarah dan sikap gotong royong. Keempat, modal politik di mana guru maupun kepala sekolah bisa memicu percepatan keberhasilan program Pedas Plus ini. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu seminggu itu kita melakukan sosialisasi, musyawarah, serta membuat contoh-contoh bentuk dari ekobrik yang akan diperlihatkan ke siswa agar mudah. Penanggung jawab adalah JGP beserta guru kelas yang berusaha membuat contoh dan cara pembuatan ekobrik pada siswanya. Selanjutnya dari jabarkan rencana, kita lanjutkan ke tahapan bagja selanjutnya, yaitu adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan utama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam program Pedas Plus ini? Bagaimana peran siswa dan guru dalam program ini? Dukungan apa saja agar program ini bisa berjalan dengan lancar? Siapa yang bertanggung jawab penuh dalam program ini, serta bagaimana bentuk pelaporan terhadap keberhasilan program ini? Tindakan yang diperlukan pada tahap ini yaitu adalah menyusun susunan program sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dari siswa, guru, dan lainnya. Kedua, menyusun jadwal kegiatan yang akan segera dimulai mungkin bulan depan. Ketiga, meminta semua pihak untuk aktif dalam program ini. Keempat, membuat evaluasi program untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Rancangan pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Suara melibatkan siswa dalam menentukan berapa jumlah ekobrik yang harus dikumpulkan setiap minggunya. Musyawarah menentukan berapa jumlah yang harus dikumpulkan berdasarkan kelasnya. Kelas 1, 2, dan 3 seminggu 1 ekobrik, dan kelas atas 2 ekobrik. Diajak membuat catatan refleksi dari program Pedas Plus ini agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Alur bagja selanjutnya yang terakhir adalah atur eksekusi. Aset yang diberdayakan tahap ini adalah modal manusia, ada siswa, guru, kepala sekolah, serta wali murid. Modal lingkungan, adanya lingkungan yang luas serta dekat pariwisata. Modal sosial, adanya budaya musyawarah dan sikap gotong royong, serta bertanggung jawab. Modal politik, di mana guru maupun kepala sekolah bisa memicu percepatan keberhasilan program Pedas Plus ini. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 minggu. Dalam seminggu ini kita lihat apakah dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat ekobrik sesuai dengan jumlah yang disepakati, dan bagaimana bentuk hasil karyanya. Penanggung jawab dalam tahap ini adalah JGP serta guru kelas yang berusaha memberikan contoh dan cara pembuatan ekobrik kepada siswanya.
Untuk memperjelas dari materi tentang Perdas Plus ini dengan menggunakan ekobrik adalah suatu program penanganan di sekolah, yaitu peduli sampah plastik dengan cara atau menggunakan metode ekobrik. Program ini termasuk program co-kurikuler dengan memanfaatkan aset siswa serta halaman yang luas serta dekat dengan objek wisata. Program ini dilaksanakan seminggu sekali dengan cara setiap kelas mengumpulkan botol-botol ekobriknya sesuai dengan kesepakatan kelas 1 sampai dengan kelas 3 per minggu 1 botol. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 2 botol. Apa itu ekobrik? Suatu cara mengolah sampah plastik dengan digunting kecil-kecil lalu dipadatkan dalam botol bekas air mineral sehingga bisa menghemat tempat, dan botol yang sudah diisi potongan sampah itu bisa bernilai ekonomis dan juga seni. Latar belakang kenapa program Perdas Plus ini dimunculkan dengan metode ekobrik, semakin banyaknya sampah plastik dari bungkus makanan atau jajanan di sekolah. Dan juga di lingkungan sekolah kami dan juga rumah para siswa yang masih belum dioptimalkan. Sampah plastik merupakan sampah yang tidak bisa diurai jika langsung dibuang di tanah. Wujud menciptakan nilai kemandirian siswa agar mau memanfaatkan sampah. Jika sampah itu diolah dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bisa dari nilai ekonomis, seni, dan lainnya. Juga wujud ikut serta kita sebagai warga sekolah dalam menyayangi bumi dengan menjaga tanah agar tetap subur. Terima kasih, salam guru hebat Indonesia. Bumi adalah tempat kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.